Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan surat Yusuf, surat ke-12, mulai ayat 94 di akhir kitab Nabi Yusuf alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
diletakkan di wajah ayahnya. Nanti ayahnya akan bisa melihat kembali. Nah, kemudian kakak-kakak Yusuf betul kembali dari Mesir, pulang ke Kanaan, ke tempat daerah asalnya, ke tempat bapaknya, yaitu Nabi Yakub. Maka walamma fasolatil airu qala lahu inni la'ajidu riha Yusuf. Tatkala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, kafilah termasuk rombongan kakak-kakak Yusuf tadi, itu sudah keluar dari negeri Mesir. Berkata ayah mereka, Nabi Yakub ini merasakan, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak mengukurku rumah akal, tentu kamu membenarkan aku. Nah, Yusuf sudah merasakan, ini bau Yusuf sudah ada. Keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Keluarga Yakub tidak percaya kalau Yakub itu sudah merasa ada bau Yusuf. Tatkala telah tiba membawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis Yusuf ke wajah Yakub, ke wajah ayahnya. Lalu kembalilah Yakub dapat melihat. Jadi setelah baju gamis Yusuf diletakkan di wajah bapaknya, yaitu wajah Nabi Yakub, lalu Yakub bisa melihat kembali. Nah, kemudian Yakub berkata, tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Ya, karena Nabi sudah diberitahu lebih dulu ya. Maka mereka berkata, mereka si anak-anak Nabi Yakub, kakak-kakak Yusuf berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Sudah salah semenjak Yusuf masih kecil. Ya, gara-gara ayahnya Yakub lebih kasih sayang kepada Yusuf, mereka cemburu, mereka nggak senang, sampai mereka ngajak Yusuf kemudian diletakkan di sumur. Nah, kemudian dari itu kesalahan demi kesalahan terus beruntun. Dan sekarang baru nyadari ternyata termasuk semuanya tadi salah. Semuanya jadi berdosa. Kemudian Yakub berkata, Allah salman astaghfirulakum rabbi, ya aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi untungnya saudara-saudara Yusuf itu sadar ketika masih sama ibu. Coba kalau belum sadar kesalahannya sampai ajal datang, nah kan kita pulang di akhiratnya. Nah ini sudah sadar lebih dahulu. Malam ada
qalu ala Yusuf awai ilahi abawai, maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, jadi seluruh keluarganya, bapaknya, saudara-saudara dari bapaknya, ya, karena ibu Yusuf sudah meninggal, ya, bibi-bibinya, keluarga besarnya, semuanya diajak pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, mereka masuk ke tempat Yusuf. Kemudian Yusuf merangkul bapak mereka, merangkul bapak Yakub, merangkul bibi-bibinya, keluarga besarnya. Nah, lalu Yusuf berkata, ya, Allah tudkhulu Misra insya'allahu amin, masuklah kamu semua ke negeri Mesir, insya'allah dalam keadaan aman. Dan Yusuf menaikkan kedua ibu bapaknya, maksudnya ibu itu ibu bibi-bibinya, nah, bisa juga ibu tiri, karena ibu kandungnya sudah meninggal. Nah, Yusuf menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Lalu mereka semuanya menundukkan, kemudian hormat kepada Yusuf. Sampai bahasa itu menyatakan Baqarru lahu sujada. Mereka semua menundukkan diri, kemudian sujud kepada Yusuf. Maksudnya itu memberi penghormatan kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, wahai ayah, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu, sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Di waktu Yusuf masih kecil, mimpi diberitakan pada ayahnya bilang, nggak usah kau beritakan kepada kakak-kakakmu. Nah, sekarang sudah menjadi kenyataan. Jadi mimpi Yusuf sudah menjadi kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Allah membebaskan Yusuf dari penjara, kemudian membawa keluarga besar Yusuf dari dusun padang pasir. Nah, itu setelah setan merusakkan hubungan antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Jadi ujung-ujungnya memang tergelincir, tergoda oleh setan. Saudara-saudara Yusuf itu kalah karena godaan setan. Ini terjadi bukan hanya pada Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Bisa terjadi sampai sekarang seterusnya. Ya, saudara kandung merasa mungkin orang tuanya tidak adil, mungkin dianggap kurang proporsional, mungkin kurang imbang. Itu muncul rasa-rasa begitu. Nah, rasa-rasa itu dibesar-besarkan, kemudian digoda oleh setan. Itu yang menjadikan hubungan antara saudara menjadi gak rukun, gak akur, termasuk kepada orang tua. Biasanya ini hanya masalah harta, hanya masalah dunia ini. Biasanya juga masalah perhatian. Seandainya sama memahami tuntunan Allah dan Rasul, tentu tidak mudah tergoda oleh setan.
Tapi karena kebanyakan tidak begitu mendapat menolong Rasul, itu banyak yang tergelincir, yang tergoda oleh setan, sehingga merusak persaudaraan, merusak hubungan di antara saudara-saudara. Sesungguhnya Tuhan pun mengatur terhadap apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi mana bijaksana. Jadi kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu kisahnya happy ending, akhir yang membahagiakan, akhir yang menyenangkan. Ya, semua keluarga Yusuf pindah ke Mesir, ikut menikmati ya, kenikmatan yang ada di Mesir. Sebetulnya banyak juga terjadilah keluarga dari keluarga yang sangat sederhana, hidupnya ala kadarnya. Tapi ada di antara keluarga itu anak yang jadi berjuang, berusaha normal, stabil, belajar sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, kemudian setelah berhasil bisa mengangkat derajat keluarga. Ada yang orang tuanya diajak ibadah haji, ada yang diajak ibadah umroh, ada yang orang tuanya diajak memahami kata-kata Quran, ada yang dibelikan rumah. Karena waktu anak itu kecil nggak sempat bangun rumah yang bagus, yang seharusnya untuk buat rumah untuk biaya pendidikan putra putrinya. Ketika anak-anaknya sudah berhasil, ya ganti anaknya berusaha membahagiakan orang tuanya, keluarganya. Sehingga ini kisah Nabi Yusuf ini bisa terjadi terus-menerus. Kalau putra putri itu ngerti tuntunan Allah dan Rasul, itu bisa membahagiakan keluarganya orang tua. Kita lanjutkan bahasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Rabbi qad Yeah.
semuanya berakhir dengan kebahagiaan, kesejahteraan. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah. Ya, doanya ini, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takdir mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits Fadilas samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Jadi memang orang yang beriman itu setelah berhasil tetap terus berdoa, tidak pernah menjadikannya sombong, tapi justru malah mendekat kepada Allah. Maka cara untuk mendekat kepada Allah itu terus berdoa. Dan berikutnya pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini? Dzalika min amril ghaibi ilahi. Demikian itu adalah di antara kisah-kisah ghaib, amril ghaib, kabar-kabar ghaib, berita-berita ghaib. Nuhihi ilaika, yang kami Allah kabarkan, yang kami Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak berada pada sisi mereka ketika mereka memutuskan rencananya untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan mereka sedang mengatur tipu daya. Dan sebetulnya ini Allah mendidik akidah, keyakinan, keimanan Nabi dan para sahabat. Ketika di Mekah, orang-orang kafir, Quraisy, musyrik itu sama tidak senang pada Nabi dan pengikutnya. Bahkan ada juga dari keluarga besar Nabi. Nah itu kemudian Allah menurunkan wahyu ini loh terjadi juga, menimpa juga pada Yusuf. Yusuf juga tidak disenangi oleh saudara-saudaranya, tapi Yusuf itu terus bersabar. Yusuf terus kukuh kuat pada keimanan pendiriannya. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Jadi yang sebagian besar orang-orang muslim, orang-orang kafir di Mekah tidak beriman, itu juga terjadi pada kaum nabi-nabi sebelumnya, terjadi juga pada keluarga Yusuf. Makanya Yusuf itu tidak sendirian. Maka Nabi dan para sahabat harus lebih tambah, harus lebih kuat imannya. Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka terhadap seruan ini. Itu tidak hanyalah pengajaran bagi
tidak minta cuma berupa materi. Upacara di para itu langsung dari Allah yang diinginkan kepada manusia supaya beriman. Jadi yang pokok satu yang didapai mau beriman, dan sebagian besar dari mereka ternyata tidak mau beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Jadi kalau Nabi dakwah kepada kaumnya di Mekah sekitarnya, sebagian besar tidak beriman, tetap musyrik, tetap menyembah selain Allah, itu juga terjadi pada kaum-kaum Nabi yang terdahulu gitu. Nah, apakah mereka merasa aman dari kedatangan sisa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya? Jadi orang-orang yang tidak beriman itu tidak akan pernah merasakan aman. Bisa sewaktu jadi terjadi adab, bisa sewaktu terjadi siksa, bisa juga datangnya kiamat. Datangnya kiamat itu sebelum berarti datangnya ajal, datangnya kematian. Datangnya kiamat itu berarti alam semesta habis. Ya, kiamat secara keseluruhan. Nah, katakanlah inilah jalan agamaku. Yang diperintah untuk mengatakan ini siapa? Ketika Al-Quran dimajukan, langsung yang diperintah Nabi. Yang diberitahu oleh Allah itu katakan bagi Nabi, hadis sabili anu ilallah, ini adalah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajakkan kepada Allah, ya, dengan hujah yang benar, dengan hujah yang nyata. Kemudian ketika ayat ini kita baca, kita pahami, ini juga perintah semua kepada masing-masing kita. Kita diperintah oleh Allah juga untuk mengajak orang-orang bersama-sama di jalan Allah. Hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa ittaba'ani. Yaitu aku dan orang-orang yang mengikutiku, dan mengajarkan kepada Allah dengan hujah yang nyata. Nah, setelah itu wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maksud Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Sejak zaman seluruh para nabi, para rasul yang paling berbahaya itu memang kemusyrikan. Itu sepanjang masa. Maka tidak aneh kalau berpuluh-puluh tahun ya pengajian tapi tidak bisa merubah cara hidup, karena yang dikaji bukan Al-Quran secara keseluruhan, secara kamal. Ayat-ayat yang terkait dengan keimanan ketaatan itu nggak betul-betul didalami, maka tidak bisa merubah cara hidup. Sejak kecil usia 6 tahun, 7 tahun pengajiannya, ya pas ada peringatan-peringatan, pas ada ya tetangga yang punya kerja. Itu nanti sampai usia 70 tahun lalu tetap sama seperti itu. Juga di mana selama 60 tahun tidak terjadi perubahan apa-apa. Terjadi di mana-mana seperti itu kan. Nah terus hidup selama 70 tahun, 75 tahun tidak alami perubahan.
Terus apa kemudian hikmah manfaat dari pengajian itu? Nah, padahal mau sungguh-sungguh fokus memanjurkan, mungkin dalam waktu 2 tahun sudah bisa kalau dicoba, mungkin dalam waktu 3 tahun sudah kalau dicoba. Misalnya begini, kita memakai rokan mulai di masjid ini sudah hampir 1 tahun. Coba nanti perhatikan sampai berjalan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun sebelumnya. Kalau misalnya kita masih hidup, Anda bandingkan dengan yang tidak pernah melakukan secara begitu. Nanti baru betul-betul kelihatan hasilnya. Yang kamu sekarang kan belum ada 1 tahun. Ya. Itu semua yang merupakan dalam melalui Quran dan Sunnah itu. Kita selesaikan sudah satu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi. Amin.
Allah tidak menuntut sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang Allah berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Dari para nabi, para rasul itu diutus di antara kaumnya. Maka tidakkah mereka berpergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Sesungguhnya kampung akhirat akan lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kesudahan kaum yang menentang Nabi dan Rasulnya itu selalu berakhir pada kebinasaan. Kaumnya Nabi Nuh khianat dusta pada Nabi Nuh ditenggelamkan semua. Demikian pula kaumnya Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Musa, semua itu. Nah, padahal sebenarnya di sini waladharul akhirati khairul lil ladzina taqaw. Padahal kehidupan di negeri akhirat ya, adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hidup yang sebenarnya adalah hidup besok di akhirat. Tapi kenapa orang-orang sama terpesona kebiak duniawi melupakan akhiratnya? Terus oleh Allah diingatkan awalan akhiru, mengapa kok sama tidak berakal, kok tidak berpikir, kok tidak menyiapkan hidup yang sebenarnya besok di akhirat? Sehingga apabila para Rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan mereka dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para Rasul itu pertolongan Allah, lalu diselamatkan orang-orang yang beriman, yang menghendaki, dan tidak dapat ditolak siksa kami kepada orang-orang yang pendosa. Jadi ketika para nabi, para rasul itu sudah dilecehkan, sudah dimusuhi, diperlakukan secara tidak manusiawi, sampai-sampai sudah tidak ada lagi harapan untuk beriman kaumnya lagi, Allah mendatangkan pertolongan pada Rasul. Rasul dan orang yang beriman diselamatkan. Orang-orang yang para pendosa tadi itu dimusnahkan semua. Mereka tidak pernah bisa menolak. Maka istilahnya itu ngadil qawmul mujrimin. Mujrim itu berbuat dosanya itu berseri, dari satu dosa ke dosa berikutnya, anak pinak dosa-dosanya. Walaqad Nabi qasasihim ibaratun li ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah yang terdapat di dalam Quran ini itu betul-betul terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Li ulil albab. Itu kisah dalam Al-Quran luar biasa banyaknya dan diulang-ulang. Itu kalau kita nggak tekun memahami, membaca, mengulang-ulang, itu nggak tambah iman pada iman, nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau Al-Quran ini kita baca secara umum, terus teliti, cermat, nanti pasti menjadikan iman kita kuat. Maka disebutkan itu mukratul li ulil albab. Sebagai ibrah, diambil hikmahnya,
diambil pelajarannya oleh orang-orang yang berakal. Maka hati yuftaroh walakin tasdi kolali bananya dari watafsir nakunasyai. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Al-Quran itu berisi kisah yang sebenarnya. Jadi yang dikisahkan pada surat Yusuf ini betul-betul terjadi. Jadi bukan cerita kosong, bukan. Ini betul-betul terjadi. Nah, akan tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kisah Nabi Yusuf itu juga sudah dikisahkan pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya, kisah misalnya Nabi Isa juga dikisahkan pada kitab-kitab sebelumnya. Kisah Nabi Musa juga gitu. Kisah tentang Ibrahim, tentang Yakub, ya, tentang Yusuf juga dikisahkan pada kitab-kitab sebelumnya. Nah, maka dikisahkan kembali di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran selain berisi tentang kisah-kisah nyata, juga menjadi hujah, menjadi petunjuk. Yang menjadi petunjuk apa? Al-Quran keseluruhan, bukan sebagian-sebagian, bukan parsial-parsial, bukan takut mencari sebetulnya petunjuk itu apa pada suaranya, apa pada tulisannya, apa pada bacaannya, apa pada susunan syairnya, apa pada kehebatan rasanya, atau isinya, atau apanya. Ya, selama itu bagian dari Quran yang keseluruhan itu menjadi petunjuk dan menjadi rahmat bagi kaum yang beriman, khusus bagi kaum yang beriman. Yang tidak beriman juga nggak yakin kalau itu kisah benar, nggak bisa jadi petunjuk dan nggak bisa jadi rahmat. Jadi pagi ini surat Yusuf alhamdulillah sudah bisa kita selesaikan. Kalau ingin mendalam, ya nanti bisa diulang-ulang kajian di tempat yang lain. Nah, besok pagi insya Allah kita lanjutkan surat An-Rahman, surat ke-13. Jadi terus saja kita lanjutkan biar kita bisa menyelesaikan memahami Al-Quran 30 juz. Nah, nanti sore maghrib jadwalnya di Masjid Baitul